Halo, selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Anton dari Raja Wali Omega. Pagi ini gue mau sharing sama teman-teman tentang sedikit pengalaman hidup gue yang ya, yang gitu deh pokoknya. Jadinya gini, gue dulu itu suka banget sama yang namanya nongkrong-nongkrong sama teman-teman lah, gitu ya. Wah, gue dalam seminggu nih, gue mungkin bisa di rumah itu cuman sekitar ya mungkin 1 hari 2 hari lah paling lama. Ya jadinya gue maksudnya di rumah tuh maksudnya tidur di rumah ya, gitu. Di tahun 90, sekarang tahun 2024 nih, tahun 90-an gue masih zaman SMA dulu. Gue masuk SMA kalau nggak salah tahun 92. Itu tahun 92, gue lulus tahun 95. Nah, terus pas tahun-tahun 95 ini setelah lulus lah, gue cerita setelah lulus aja. Setelah lulus ini gue sering banget nongkrong banget, gak ada kerjaannya dah pokoknya dah. Kuliah kagak gablek gitu kan ya, terus juga apa namanya, kerja juga kagak dulu waktu awal-awal lulus SMA lah. Jadi ya pulang pagi gitu, jam 7 jam 8 pagi gitu pulang ya, jam 7 jam 8 pagi. Terus sampai rumah gue cuma sarapan, terus rebah-rebahan sebentar, tidur. Siang gue bangun sekitar jam 2-an, terus mandi, terus gue makan lagi. Nah, menjelang sore nih jam 5 setengah 6 gue cabut, udah nongkrong lagi. Nah, apa sih yang gue lakuin di tempat nongkrongan ini, apaan gitu loh, kok sampai-sampainya gue seneng banget nongkrong gitu. Gue di tempat nongkrongan itu biasalah main-main musik gitu kan, main-main gitar, nyanyi. Terus kalau masih sore gitu ya paling ngopi, ngerokok, nyemil lah. Itu dari teman-teman semua tuh pada bawa semua. Nah, menjelang malam nih, jam-jam habis jam-jam 7-an, lapar nih perut nih, biasa beli nasi goreng, teman lagi yang traktir. Gue nggak punya duit, pulang juga jarang ketemu orang tua, nggak punya duit gue. Nah, terus malamnya mabok, minum, agak pusing dikit, rebahan, tidur empat teman, kadang tidur di pos ronda gitu ya. Nah, itu gue jalanin hampir setahun, gue jalanin kayak gitu tuh, hampir setahun. Terus wah, dulu tuh orang tua udah nasehatin gue kayak apaan lah, bokap nyokap itu, om gue gitu udah nasehatin gue kayak apaan, lu kerja lu gitu kan, lu mau jadi apaan, lu nggak kerja nggak punya duit gitu. Akhirnya gue juga mikir juga akhirnya, iya juga ya, nggak punya duit, gue nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Masa ya hidup gue apa ya, hidup gue masa lontang-lantung begini sih gitu kan, mau jadi apaan nih gue nih gitu. Wah, kacau dah pokoknya. Kadang gue juga nongkrong daerah Uki, gue nongkrong di sana. Kadang gue nongkrong daerah Celitan, kadang gue nongkrong daerah Condet, kadang gue nongkrong di daerah Pasar Rebo, kadang gue nongkrong daerah Pondok Gede, kadang gue nongkrong daerah Lubang Buaya. Wah, macem-macem gue, daerah Cijantung lah nongkrong. Nah gitu. Ya nggak ada ini loh, nggak ada apa namanya, kayaknya tujuan hidupnya gue waktu itu nggak ada gitu loh. Pokoknya senengnya gue nongkrong udah. Mumpung gue udah nggak sekolah, gue nongkrong gitu, puas-puasin. Terus gue pikir, anjir, gue sia-siain hidup gue nih, gue sisain waktu gue hampir 1 tahun gitu nggak ngapa-ngapain.
gue pikir, aduh anjir juga ya, bangke, ngapain juga gue begini, nggak ada gunanya gue hidup. Tuh, jadi kayak sampah masyarakat gitu lah gue lah, yang kerjaannya cuma senderan di tiang listrik gue. Akhirnya gue berpikir, ya wes lah, gue coba cari kerja nih. Dari orang tua gue, ibu gue, nyokap gue, bokap gue, om gue nasihatin, tante gue. Akhirnya gue pikirin lagi, bener juga, gue harus kerja. Nah, gue mulai kerja pelan-pelan, diajak sama tante gue, kerja pelan-pelan. Wih, ada hasilnya, gue pegang money, pegang duit. Nah, di situ gue merasa, iya anjir, bener juga ya, kalau gue kerja, gue harus semangat, biar gue bisa ngumpulin uang banyak, bisa beli sesuatu, dan juga bisa, apa yang gue inginin tercapai gitu. Cita-cita gue jadi pengusaha, gitu, jadi punya usaha, cita-cita gue. Cita-cita gue dulu, dari zaman gue SMP atau SMP atau SMA lah, cita-cita gue itu, gue pengen punya pengen punya mobil travel, yang dimana travelnya itu Jakarta ke Temanggung atau ke Jogja, bolak-balik tiap hari. Nah, karena gue kepikiran, gue bisa ke Jogja tiap hari, gue bisa numpang sama travel gue nih, gitu. Jadi gue cita-cita gue itu punya mobil travel yang dimana bisa bawa penumpang dari Jakarta, Jogja, Jakarta setiap hari. Nah, itu jadinya apa yang gue cita-citakan seperti itu gue harus wujudin gitu loh, dengan gue awalnya bekerja dulu. Karena waktu itu nggak kepikiran usaha apa. Ya, hari demi hari gue laluin, terus tahun demi tahun gue laluin, sampai dengan tahun 2015 ya, 2012 lah, 2012 awal gue nikah. Sampai dengan itu gue masih terus kerja, tapi ya sambil dikit-dikit gue usaha. Waktu itu gue bantu penjualan mobil sambil usaha, sambil kerja gue di suatu perusahaan yang besar gitu, perusahaan kopi besar. Gue sambil bantu jualan mobil temen gue gitu. Temen gue punya showroom, gue bantu jualin. Nah, di situ gue belajar usaha sama temen gue. Nah, dikit demi dikit gue belajarin usaha, caranya gimana sih gitu kan. Oh, caranya begini. Akhirnya di 2018 gitu, gue lepas kerjaan gue usaha, wah naik turun, wah pusing lagi tuh. Akhirnya gue belum siap, gue kerja lagi sambil usahanya tetap jalan. Nah, sekarang nih 2024, gue sudah tetap masih bekerja di suatu perusahaan e-commerce gitu, salah satu perusahaan e-commerce. Tapi gue tetap punya ada usaha, yang dimana usaha itu yang jalanin istri gue gitu. Jadinya ada saat ini baru dua usaha. Ntar tahun 2025 atau 2024 akhir gue akan tambah satu usaha lagi, jadi ada 3. Gue akan terus nambahin usaha gue gitu, walaupun kecil-kecilan ya, tetap gue harus maintain, harus gue tambah terus gitu. Karena suatu saat gue udah nggak akan kerja lagi, gue akan fokus di usaha gitu. Nah, ini gue bisa begini itu karena teguran terus. Selalu diingetin sama orang tua, sama nyokap, bokap, om, tante, selalu diingetin. Tapi satu ya, gue diingetin sama om gue, sama tante gue, sama bokap gue, sama nyokap gue, itu nggak ada marah gue, nggak ada kesel gitu. Justru apa yang diomongin gue review lagi, gue cerna lagi, bener nggak ya gitu ya. Jadinya ini share gue hari ini, inti dari sharing gue ini buat orang-orang yang di luar sana yang menganggap anak-anak tongkrongan itu adalah ganggu gitu, suka ganggu, dan juga kadang banyak cemoohan dari tetangga-tetangga, dari orang-orang di luar sana melihat anak-anak tongkrongan yang cuma main gitar, minum kopi,
senderan tiang listrik, nggak ada kerjaannya. Tolong pesan dari gua, jangan panggil kita bajingan, ya. Jangan panggil kita bajingan karena kita bukan bajingan. Karena kita hanya belum dapat kesempatan yang buat kita semangat, gitu. Justru semuanya orang-orang di luar sana, tetangga-tetangga semua di sana, justru tolong dibilangin ke mereka, tolong ingetin ke mereka, biar selalu mereka ingat terus, jangan bosan-bosan, bantu ingetin mereka, gitu. Dan jangan panggil kita bajingan, ingat, kita bukan bajingan. Oke, itu aja dari gua sharing hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang masih belum dapat peluang bekerja, belum dapat peluang usaha. Tetap semangat, gitu ya, tetap semangat, tetap berusaha. Oke, itu aja sharing dari gua. Semoga bermanfaat. Salam dari Anton, Raja Wali Omega. Dah.